Sejarah panjang yang sudah melekat di Indonesia memang bukan merupakan sebuah isapan jempol belaka. Sudah banyak bukti konkret yang dapat memperkuat pernyataan tersebut. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha meninggalkan banyak jejak yang masih bisa kalian lihat sampai sekarang. Seperti Candi Ratu Boko misalnya. Candi yang sangat megah ini memang menyimpan berbagai misteri serta cerita yang patut untuk kita semua ketahui. Peninggalan masa lalu yang masuk ke dalam situs warisan cagar budaya ini memiliki kaitan yang erat dengan Candi Borobudur dan Candi Prambanan, meskipun ketenaran dari Candi Ratu Boko masih di bawah dari kedua candi tersebut. Namun hal tersebut bukanlah sebuah alasan kalau Candi Ratu Boko tidak memiliki keunikan yang tersimpan di dalamnya. Kali ini, cerita media akan membahas apa saja yang menjadi keunikan serta daya tarik yang ada di dalam Candi Ratu Boko. Yang pertama kita akan melihat letak geografis dan konstruksi Candi Ratu Boko. Candi yang terletak di kawasan Yogyakarta ini memiliki luas wilayah sekitar 25 hektar, bisa dibilang menjadi satu situs arkeologi yang memadukan arsitektur khas Hindu dan Buddha. Uniknya lagi, candi ini terletak hanya sekitar 3 km ke arah selatan Candi Prambanan, tepatnya di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kira-kira 18 km sebelah timur kota Yogyakarta atau 50 km barat daya kota Solo. Perjalanan hingga sampai di titik di mana candi ini berdiri memang akan melalui desa-desa dengan dihiasi sawah dan perbukitan hijau. Bahkan selama perjalanan, kita juga akan melewati dua buah candi yaitu Candi Ijo dan Candi Abang. Kalau kalian punya banyak waktu, tentu saja berkunjung ke candi-candi tersebut bisa menjadi sebuah pilihan yang tepat. Setelah melewati jalanan desa yang menanjak, akhirnya sampai juga di pintu gerbang Ratu Boko. Pada saat kalian tiba di kawasan candi ini, kalian akan melihat konstruksi candi yang masih berdiri. Memang berbeda dengan Borobudur, Prambanan dan candi-candi yang lain karena kebanyakan orang biasanya memiliki kesan kalau Ratu Boko adalah suatu kompleks kerajaan. Kalian akan langsung disambut dengan gerbang masuk yang berundak, kemudian ada pendopo, permandian, dan diperkirakan ada pemukiman-pemukiman yang dulunya berkonstruksi kayu-kayu namun yang tampak hingga saat ini hanya tinggal pondasinya saja. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan Ratu Boko ini sebuah keraton atau sebuah candi. Hal ini pun yang sering sekali menjadi sebuah dilema di benak banyak orang. Bila mana dilihat dari konstruksi yang berbahan batu andesit maka Candi Ratu Boko ada yang berpikiran kalau bangunan ini memang sebuah candi, namun sejatinya memang bukanlah candi, melainkan sebuah keraton namun karena dari bangunannya yang sudah runtuh jadi banyak terdapat pro dan kontra terhadap hal ini. Namun tetap saja masih memiliki perbedaan antara keraton-keraton yang ada di Pulau Jawa karena kedudukannya yang berada di atas bukit. Sedangkan keraton yang lain biasanya didirikan di dataran yang mudah dijangkau dengan terdapat elemen-elemen tertentu misalkan alun-alun dan yang lainnya. Kawasan ini juga memiliki keistimewaan bila mana dibandingkan dengan situs-situs sejarah lainnya, karena terdapat sebuah spot yang berada di kiri gapura. Spot tersebut dinamakan Candi Pembakaran atau bisa disebut tempat kremasi yang mana candi-candi yang lain tidak ada yang seperti ini. Diperkirakan pula kegiatan kremasi adalah hal yang sudah menjadi syarat mutlak jika ada kematian. Terlihat juga Candi Pembakaran yang menyerupai altar, menandakan upacara pembakaran mayat merupakan satu upacara yang besar pada waktu itu karena memungkinkan upacara tersebut dihadiri seluruh penduduk. Kemudian bagian-bagian situs Candi Ratu Boko. Mengelilingi kawasan situs sejarah ini tentunya merupakan hal yang harus kalian lakukan. Karena memang terdapat berbagai pilihan tempat yang sangat indah serta menyimpan banyak sekali sejarah serta misteri. Untuk awal perjalanan mengelilingi Ratu Boko ini disarankan mulai dari gerbang utama. Di gerbang utama kalian akan melihat dua pintu dipadu raksa dengan sebuah atap berbentuk ratna yang fungsinya sebagai pintu masuk utama. Pintu yang pertama terbuat dari batuan andesit, namun lantai dan tembok tangganya terbuat dari batu kapur putih halus. Panjang pintu pertama ialah 12 meter, lebar sekitar 6 meter dan tinggi 5 meter serta memiliki 3 pintu. Sedangkan pintu yang kedua memiliki panjang sekitar 18 meter, lebar 4 meter serta memiliki 5 pintu. Setelah dari gerbang utama, perjalanan mengelilingi Ratu Boko kita lanjutkan ke Candi Pembakaran dan Sumur Suci. Bangunan itu yang akan pertama kali kita lihat setelah masuk gerbang.
Ada di sebelah kiri, terbuat dari batuan andesit dan memiliki panjang sekitar 22 meter, lebar 22 meter dan tinggi 3 meter. Candi ini dinamakan pembakaran karena ditemukan abu bekas pembakaran di situs candi ini. Ukuran sumurnya 2 meter kali 1 meter, kedalaman airnya pada musim kering kisaran 2 meter. Zaman dahulu, orang sering menggunakan air dari sumur suci ini untuk upacara keagamaan di candi pembakaran. Kemudian setelah dari air sumur suci, paseban merupakan tujuan berikutnya. Terdiri dari 2 batur, kedua paseban tersebut didirikan saling berhadapan antara satu dengan lainnya. Yang terakhir ialah kolam. Kolam di kawasan Ratu Boko sendiri terbagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Kedua bagian dipisahkan oleh sebuah dinding penyekat dan terhubung oleh sebuah pintu. Kompleks bagian utara berbentuk persegi. Terdiri dari 7 kolam, 5 kolam besar dan 2 kolam kecil, sedangkan kompleks bagian selatan terdiri dari 28 kolam, 14 kolam besar berbentuk bulat, 13 kolam kecil berbentuk bulat dan 1 kolam berbentuk kotak. Itulah tadi pembahasan tentang Candi Ratu Boko. Semoga bisa untuk gambaran atau panduan bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana ya.